Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih bagi rekan-rekan yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton presentasi saya kali ini. Perkenalkan, saya Oceanika Septiani, mahasiswi tingkat akhir program studi psikologi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Selama kurang lebih 10 menit ke depan, saya akan mempresentasikan penelitian yang telah saya lakukan dengan judul Hubungan Kesiapan Kerja dengan Kecemasan Karir pada Mahasiswa Tingkat Akhir. Sejak dulu, pengangguran selalu menjadi perbincangan yang tidak pernah ada habisnya. Tingkat pengangguran di perkotaan tidak mengalami perubahan hingga saat ini, karena masih berada di posisi teratas dengan presentase sebesar 16,40%. Dilansir dari data BPS, sejak 2021 hingga kini, DKI Jakarta masih berada di urutan keempat dengan jumlah TPT terbanyak sebesar 6,53%. Berdasarkan data yang diperoleh dari Sakernas, TPT pendidikan tinggi yang ditamatkan di DKI Jakarta yang terdiri dari D1, S1, S2, dan juga S3 mengalami peningkatan yang awalnya di tahun 2022 itu jumlahnya 52,4 ribu orang atau 13,79%, meningkat di tahun 2023 menjadi 54,59 ribu orang atau 15,40%. Tingginya jumlah pengangguran lulusan sarjana tersebut menandakan adanya kesenjangan antara 300 ribu lowongan pekerjaan per tahun yang tidak sebanding dengan 1,5 juta lebih lulusan sarjana setiap tahunnya. Hal ini juga diperparah dengan adanya survei yang menunjukkan data sebanyak 60% orang setuju bahwa lulusan perguruan tinggi ternyata tidak siap untuk langsung bekerja. Dan hampir 40% mengaku bahwa mereka sengaja menghindar untuk tidak mempekerjakan lulusan sarjana. Banyaknya pengangguran lulusan sarjana disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, adanya keterbatasan penyediaan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak seimbang dengan jumlah calon tenaga kerja. Yang kedua, mahasiswa tingkat akhir memiliki prediksi bahwa setelah lulus kuliah, mereka akan memperoleh penghasilan yang besar, sehingga mereka menjadi sangat memilih terhadap pekerjaan yang ditawarkan. Kemudian ketiga, kesiapan kerja berupa soft skill dan hard skill yang dimiliki oleh mahasiswa tingkat akhir masih kurang optimal. Sementara tenaga kerja yang dicari oleh perusahaan adalah tenaga kerja yang memiliki keseimbangan antara kemampuan akademik dan kemampuan dalam berkomunikasi, mengatasi permasalahan, bisa bekerja dengan fleksibel. Kemudian, dari adanya peningkatan jumlah pengangguran lulusan sarjana memberikan dampak berupa kecemasan karir bagi mahasiswa tingkat akhir. Berdasarkan hasil dari penelitian Hermawati pada tahun 2016, sekitar 70,5% mahasiswa tingkat akhir merasa cemas ketika memikirkan karir masa depan. Kecemasan karir dapat menghambat eksplorasi karir. Untuk mencegah hal tersebut, perlu adanya kesiapan kerja. Ini akan sangat membantu mahasiswa tingkat akhir untuk bisa mengembangkan karirnya menjadi lebih terarah dalam menentukan pilihan karirnya, bisa mengeksplor karir yang diinginkan juga. Seperti penjelasan teori dari Pearson pada tahun 2014, kecemasan karir akan berkurang jika mahasiswa punya kesiapan kerja. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Riga Yoga pada tahun 2014, ada hubungan positif antara kesiapan kerja dengan kecemasan dalam menghadapi dunia kerja pada mahasiswa tingkat akhir di Universitas Brawijaya. Kemudian ada pendapat lain dari penelitian yang dilakukan oleh Panji Pratama dan Alvrista Magistarina pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa ada hubungan negatif antara work readiness atau kesiapan kerja dengan kecemasan menghadapi dunia kerja pada mahasiswa tingkat akhir di Universitas Padang pada masa COVID-19. Dengan adanya dua pendapat yang berbeda,
saya sebagai peneliti merasa tertarik untuk bisa mengkaji lebih lanjut terkait kesiapan kerja dengan kecemasan karir pada mahasiswa tingkat akhir yang ada di DKI Jakarta. Kemudian, tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk bisa mengetahui ada atau tidak hubungan kesiapan kerja dengan kecemasan karir pada mahasiswa tingkat akhir. Selanjutnya untuk definisi kesiapan kerja sendiri dikemukakan oleh Catherine Lisette Caballero, Arlene Walker, Matthew Fuller Tuszewski pada tahun 2011 yang mengemukakan bahwa kesiapan kerja merupakan sikap atau atribut yang sudah sepantasnya dimiliki oleh calon lulusan sarjana, agar ketika melihat mereka lulus, mereka ternyata sudah siap dan bisa meraih kesuksesan untuk meniti karir di lingkungan kerjanya. Kemudian, tokoh tersebut juga membuat dimensi kesiapan kerja. Dimensinya itu ada 4. Yang pertama ada karakteristik pribadi atau personal karakteristik, yang berfokus pada persepsi karakteristik pribadi yang berkaitan dengan kesiapan kerja pada setiap diri individu. Kemudian yang kedua ada ketajaman organisasi atau organizational acumen, yang berfokus pada kesadaran terkait praktik dan protokol yang akan dilaksanakan dengan menghormati figur penting di tempat kerja. Kemudian yang ketiga, kompetensi kerja atau work competence, yang berfokus pada kekuatan individu dan keseluruhan kompetensi yang dimilikinya yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan di masa depan. Kemudian yang keempat, kecerdasan sosial atau social intelligence, yang berfokus pada kecerdasan sosial untuk bisa mengukur sejauh mana individu tersebut bisa beradaptasi dan berinteraksi di lingkungan sosialnya. Kemudian untuk kecemasan karir, digagas oleh tokoh Chen Sang Simon Tsai pada tahun 2017 yang mengemukakan bahwa kecemasan karir adalah respon yang dirasakan oleh seseorang saat dia merasa sulit, bingung, dan ragu ketika ingin membuat keputusan karir di masa depan. Maka dari itulah, kecemasan karir adalah kendala yang negatif bagi pengembangan karir karena seseorang bisa mengalami kecemasan karir yang cenderung merasa takut kalau nanti akan mengalami kegagalan dan tidak bisa membuat keputusan karirnya di masa depan. Kemudian, tokoh tersebut juga menyusun 4 dimensi terkait kecemasan karir. Dimensi yang pertama, kemampuan pribadi atau personal ability, seperti berkomunikasi menggunakan bahasa asing, mengoperasikan komputer, memiliki jiwa kepemimpinan, mampu bekerja sama secara profesional dengan rekan-rekan yang lain. Kemudian yang kedua, ada keyakinan yang tidak rasional mengenai pekerjaan. Nah, untuk dimensi ini terkait dengan kepercayaan kerja yang muncul dari pemikiran tidak logis yang nantinya mungkin akan dihadapinya di masa depan nanti. Kemudian, dimensi yang ketiga yaitu lingkungan kerja atau employment environment yang berisi terkait sedikitnya informasi tentang pekerjaan mengenai penghasilan yang akan diperoleh, kemudian dinamika menjadi karyawan yang tidak sesuai harapan. Kemudian dimensi yang keempat ada pelatihan pendidikan profesi atau professional education training. Di dimensi yang keempat ini berisi pemahaman profesionalitas seseorang ketika dia sudah mengikuti pelatihan. Nah, itu berguna untuk memperdalam kompetensinya dan meningkatkan prospek karir yang dimilikinya. Selanjutnya ada metode penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mahasiswa tingkat akhir,
berusia antara 20 sampai 25 tahun dan berkuliah di DKI Jakarta. Kemudian untuk sampelnya terdiri dari 55 responden, 8 orang laki-laki dan juga 47 orang perempuan. Untuk teknik sampling yang digunakan yaitu accidental sampling. Sementara teknik pengumpulan data melalui kuesioner Google Form menggunakan skala Likert yang disebarkan secara online. Kemudian teknik analisa datanya dilakukan dengan uji korelasi dengan bantuan IBM SPSS versi 25. Dalam penelitian ini terdapat dua instrumen. Yang pertama adalah kesiapan kerja menggunakan Work Readiness Scale oleh Catherine Lisette Caballero, Arlene Walker, dan juga Matthew Fuller Tuskis pada tahun 2011. Kemudian untuk kecemasan karir menggunakan Career Anxiety Scale oleh Chen Sang Simon Tsai pada tahun 2017. Selanjutnya yaitu hasil uji validitas. Untuk Work Readiness Scale memuat 64 item pernyataan, terdapat 5 item yang tidak valid, yaitu item nomor 2, 5, 23, 43, dan juga 45. Hal ini karena nilai R hitungnya lebih kecil dari nilai R tabelnya. Jadi R tabelnya itu 0,266 karena jumlah respondennya 55 orang, sedangkan signifikansi yang digunakan adalah 5%. Sehingga item yang valid berjumlah 59. Selanjutnya untuk Career Anxiety Scale memuat 25 item pernyataan, terdapat satu item yang tidak valid, yaitu item nomor 12, karena R hitungnya lebih kecil dari R tabel. R tabelnya itu 0,266 karena jumlah respondennya itu 55 orang dan signifikansi yang digunakan itu 5%. Sehingga item yang valid berjumlah 24. Kemudian untuk hasil uji reliabilitas. Nilai reliabilitas Cronbach-Alpha pada skala kesiapan kerja sebesar 0,939, lebih besar dari 0,06. Nah, artinya data yang digunakan reliable. Kemudian untuk nilai reliabilitas Cronbach-Alpha pada skala kecemasan karir sebesar 0,873, lebih besar dari 0,06, yang artinya data yang digunakan reliable juga. Kemudian hasil uji korelasi. Berdasarkan hasil uji korelasi yang telah dilakukan, menunjukkan adanya hubungan kesiapan kerja dengan kecemasan karir sebesar negatif 0,426, yang berarti hubungannya itu negatif arahnya. Nah, untuk signifikansinya itu sebesar 0,001, lebih kecil dari 0,05, yang berarti signifikan. Nah, HA-nya itu diterima. Sehingga hasilnya menunjukkan ada hubungan negatif yang signifikan antara kesiapan kerja dengan kecemasan karir. Yaitu, semakin tinggi kesiapan kerja yang dimiliki oleh mahasiswa tingkat akhir, maka akan semakin rendah kecemasan karir yang dirasakan, begitupun juga sebaliknya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat perkataan atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.